Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Ya. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita siapkan waktu kita 1,5 jam ke depan untuk fokus kita mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Biarlah puji-pujian yang kita naikkan bukan sekedar nyanyian, tapi benar-benar keluar dari hati kita mengagungkan segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah firman yang akan disampaikan nanti boleh menjadi firman yang tumbuh subur di hati kita dan boleh menjadi pegangan hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami membawa hati kami, pikiran kami, semuanya Tuhan untuk beribadah kepadamu. Biarlah kami tidak hanya sekedar datang saja Tuhan, tapi apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat boleh menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Tuhan, inilah iman kita di hadapan Dia. Katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Kau pencipta segala yang ada, segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu,
Tuhan. Engkau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Walaupun apa yang terjadi Tuhan, ajar kami tetap mengandalkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selamanya Allah bagi kami Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Mari sembah. Haleluya Yesus. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan
kami tinggikan. Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Allah kita besar. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Yes, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Benar Tuhan, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyaksikan breaking news. Saya persilakan tim multimedia. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, mendengar namamu Tuhan, sorak. Hai Bapak Ibu Guru, Abi bukan cuma paket yang di-unboxing, tetapi acara juga perlu di-unboxing. Berikut video unboxingnya. Apa kabarnya Abi Citra 2? kemarin sangat bagus. Keren banget. Bagus sekali. Bagus banget.
Seru dan keren banget. Galau. Bagus banget. Seru banget. Seru banget. Aku suka menghias telur dan menonton panggung boneka. Coklatnya. Acaranya seru banget. Dan menonton panggung boneka, Iko dan Susi. Tidak boleh harus ke gereja. Saya suka melihat pertunjukan panggung boneka. Bikin taman, menghias telur. Terima kasih guru-guru Abi Citra 2 dan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak usia sekolah minggu atau memiliki cucu yang usia sekolah minggu, ayo diajak dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi. Biar anak-anak kita boleh bertumbuh dengan mengenal Tuhan sejak dini ya. Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu juga yang luar biasa. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 10 Mei jam 3 sore ada ibadah WBI. Temanya talkative dengan pembicara yang sudah tidak asing lagi buat kita semua. Jadi kita bisa belajar apa itu banyak bicara. Seperti apa itu ya. Jadi jangan lupa ibu-ibu semua, bukan ibu, wanita semua. Jadi semua wanita yang merasa wanita, ayo hadir hari Sabtu jam 3 sore 10 Mei. Demikian pengumuman untuk hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan ucapan syukur, diakonia, persembahan perpuluhan. Biarlah persembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan bagi kami. Pagi ini Tuhan kami membawa persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh sukacita kami memberikan persembahan ini. Sama-sama katakan amin. Silakan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Inilah iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Usia musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya
baik waktu kurang, waktu pun berlimpah, waktu kita lemah, waktu kita kuat. Pastikan kita tetap menyatakan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena Tuhan adalah andalan hidup kita. Tidak ada yang lain, hanya Dia. Jadi biar pujian ini menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan, sekali Yesus, kami tetap Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat Tuhan, tetap setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya. Benar Tuhan, inilah iman kami di hadapan-Mu Bapa. Yes Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan, sekali. Benar Tuhan, biar kami selamanya Yesus Tuhan. Kasih-Mu yang membuat kami punya pengharapan, kuasa-Mu yang membuat kami terus bersandar kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya lewat pujian ini kami hanya mau mengandalkan Engkau semata-mata. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan hanya bagi nama Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami mau dengar pesan firman-Mu. Berbicaralah, hati kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus yang siap terima kebenaran firman Tuhan berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk anugerahnya hari ini kita boleh ada untuk kita kembali bersekutu di dalam persekutuan bersama satu sama lain dan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, tema bulan ini adalah dampak dari memiliki jiwa yang sehat. Dan saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita memiliki kesehatan secara lengkap. Dan ini hanya merupakan highlight saja. Nanti akan dijelaskan dari minggu ke minggu lewat khotbah-khotbah yang ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini highlight saja. Tapi nanti ada beberapa stressing, penekanan-penekanan yang kita perlu dengar lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, bicara tentang kesehatan jiwa, ini hal yang ringan. Ini tidak bicara
bicara tentang jiwa yang betul-betul mengalami gangguan yang sangat berat, nggak seperti itu. Ini perkara-perkara yang ringan saja. Nanti kalau yang berat ya bawa saja itu ke rumah sakit itu ya saudara ya. Tapi sebenarnya kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa apapun. Yang setuju katakan amin. Ya, siapa tahu di sini nanti ada yang memiliki stadium yang sangat berat tentang kejiwaan ya. Nanti hubungi nomor-nomor di bawah ini saudara ya. Haleluya, haleluya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kesehatan yang lengkap saudara? Nah, saya pernah sampaikan ini beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang mens sana in corpore sano. Ya. Nah, terjemahan ini sebenarnya sudah agak menyimpang sedikit karena memang ditafsir sedemikian rupa. Padahal saudara itu mens sana in corpore sano itu adalah dosimus iunius iuvenalis. Artinya saudara bahwa itu diciptakan oleh Juvenal, seorang penyair Romawi pada abad yang pertama. Dia katakan bahwa istilah ini muncul dalam satirnya. Satir itu sajak atau puisi atau semacamnya yang sifatnya itu sindiran. Ya, satir itu sindiran. Nah, karya satir ini berupa sindiran atau kritikan kehidupan masyarakat Romawi yang dianggap terlalu sibuk mengejar kekayaan, kekuasaan dan kenikmatan duniawi. Kenapa demikian? Karena gereja mula-mula itu dulu gereja yang teraniaya sedemikian hebatnya. Makanya ketika berjalannya dengan waktu, ternyata gereja itu mendapatkan tempat ketika gereja berubah. Negara mengangkat gereja menjadi gereja negara, begitu ya. Waktu gereja menjadi gereja negara artinya bahwa orang-orang yang tadinya susah diangkatin semua jadi makmur, jadi enak, jadi nyaman, begitu ya. Jadi sebenarnya kondisi kekristenan itu bukan bertumbuh dalam kondisi nyaman sebenarnya. Dalam kondisi tantangan itu justru imannya bertumbuh. Itulah sebabnya Juvenal ini mengkritik tentang perkara ini ya. Makanya muncul istilahnya mens sana in corpore sano, itu bukan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, bukan. Ya, karena banyak tubuh sehat di jalan-jalan itu makan sembarangan ya kan, itu tubuhnya sehat ya, tapi ya gitu kan kurang lebihnya ya. Kan nggak boleh ngomong itu karena undang-undang dan bahkan WHO kan sudah menetapkan kita nggak boleh ngomong kalau ada orang di jalan nggak pakai pakaian ya kan, kemudian bawa sampah ketika digendong gitu, terus rambutnya nggak pernah dikeramas, itu kita nggak boleh ngomong GILA saudara ya. Itu orang GILA nggak boleh, kita akan kena peraturan. Makanya ada istilahnya ODGJ ya. ODGJ atau ODGJ ya. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Aku pikir OGDJ. OGDJ orang GILA di jalan. Beda ya. Beda ya. Nah, saudara, sehingga ini jadi beda ya, artinya jadi beda. Nah, saudara, makanya banyak orang terlalu sibuk yang ngurusin duit, semua momonya saudara. Makanya melupakan hal yang rohani lagi, karena zaman itu bahwa keselamatan itu ditentukan oleh berapa uang yang diberikan di gereja, itulah yang akan menebus dosa. Zaman itu seperti itu, makanya orang berlomba-lomba, dan itu dikritik oleh Juvenal ini saudara. Dan maka muncul statement yang dia ucapkan adalah mens sana in corpore sano. Artinya jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat, gitu loh artinya. Bukan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, bukan. Apa tadi? Jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Ya, tapi nggak tahu ya, itu artinya beda ya saudara. Tapi intinya begitu. Saya percaya kalau jiwa kita sehat, maka tubuh kita sehat. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Orang sakit itu menurut tahun 2004
itu Henry Molmaran, saudara, seorang dokter kesehatan, dia mengatakan begini, ketika dia survei ke rumah sakit semuanya, bahwa 75% sampai 85% orang sakit itu bukan karena disebabkan oleh virus, bukan disebabkan oleh berkaitan dengan penyakit-penyakit yang lain, tetapi karena psikosomatis. Psikosomatis itu jiwanya sakit, maka tubuhnya jadi ikut sakit. Berapa banyak saudara pergi ke dokter, diperiksa, dokter bilang setelah dia didiagnosa sedemikian rupa nggak ada sakitnya. Ternyata itu yang disebut dengan psikosomatis, banyak pikiran. Saudara, banyak pikiran, saya nggak habis pikir. Pikiran saya cuma satu. Pikiran saudara berapa? Kok banyak pikiran ya? Nggak habis pikir, nah itu istilah. Banyak pikiran, stres ya saudara, ngadepin apa-apa stres. Lihat sekarang dunia kayak begini, ikut saudara jadi pusing. Bisnis yang sekarang tidak menentu jadi ikut pusing segala macam saudara. Itu menyebabkan akhirnya tubuh saudara digerogoti dengan yang namanya psiko saudara, jiwa saudara. Karena jiwanya yang sakit. Jiwanya yang sedang dalam kondisi yang goncang. Saya mau beritahu saudara, orang migren, ya pusing, sakit kepala, darah tinggi, darah rendah, darah sedang, ya saudara segala macam itu 75% menurut tadi survei itu disebabkan karena kejiwaan gitu loh. Termasuk saudara, saya bisa rasakan kalau saya kan beberapa waktu yang lalu, saya kalau baru bangun tidur terus kemudian saya langsung bawa setir mobil, itu saya lihat di depan saya itu mobil satu jadi dua. Saya bilang saya juling. Saya juga juling sebenarnya saudara. Kalau saudara lihat amati saya kan saya juling kalau begini kan. Saudara jadi banyak ya. Apa saya khotbah mata saya juling ini berarti saudara jemaat kita banyak sekali. Mata saya juga memang juling, tapi ketika saya bangun tidur, tapi kalau saudara kondisi saya fit gitu ya, saya bangun tidur, saya langsung setir mobil, nggak masalah. Ternyata itu adalah kejiwaan. Itu loh saudara. Jadi kalau saudara pusing, apa namanya migren, salah bantal, saya nggak habis pikir. Bantal di rumahmu nggak pernah berbuat salah dengan dirimu. Ya kan, tapi bantal disalahkan, apalagi ya kan, ya itu semuanya. Kalau saudara mungkin, oh saya terlambat makan makanya mah saya kambuh, bukan saudara. Terlambat makan itu pemicu, sumber utamanya adalah karena pikiran kita lagi galau. Halo? Nggak setuju ya? Nggak apa-apa, saya terusin tetap khotbah saya. Ya. Jadi itu kondisinya gitu saudara. Beberapa hari saya stop, saya nggak minum kopi. Saya tiap pagi saya minum kopi. Tadi saya minum. Beberapa hari kemarin saya minum kopi itu langsung rasanya perih dan mohon maaf, pengen muntah rasanya, mual. Ternyata pikiran saya something wrong. Pastilah saudara, itu bisa dicek. Saya bangun tidur, mata saya kunang-kunang. Kayak ada apa di sini itu ada bulat gitu terus kayak semacam begini. Dan itu saya harus istirahat. Kalau saya tetap jalan sebelah sini nggak kelihatan. Sebelah sini saya ngadep sana, orang di sini nggak kelihatan. Tapi kalau saya dalam kondisi normal, ya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, nggak masalah juga. Ya, beberapa hari lalu saya kena flu. Lumayan, ya lumayan. Tapi saya hajar minum es juga. Maksudnya minum air es, bukan esnya saya minum saudara. Masa batu es dimakan saudara, enggak. Nah saya hajar terus, ya kan. Memang saya minum obat juga. Tapi karena beberapa waktu lalu kayaknya itu ketahuan loh saudara. Saudara jangan berpikir saya khotbah begini, saya fine 100% enggak loh. Saya juga ngadepin istilahnya hal-hal yang memang saya harus hadepin. Yang membuat saya juga harus istilahnya kadang-kadang apa namanya, jiwa saya
itu terusik gitu loh. Jangan pernah berpikir, oh kita 100%. Saudara, saya percaya saudara 100% untuk mengalami kehidupan normal dan tidak sakit jiwa sama sekali, sembuh total. Itu ketika saudara berangkat ke surga. Selama saudara ada. Saudara pasti ada yang namanya ada luka di hatimu yang membuat kadang-kadang kita masih, tapi lukanya beda. Hari ini saya bicara luka ringan. Bilang semuanya luka ringan. Bukan luka berat ya saudara ya. Jadi mens sana in corpore sano artinya jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Jadi itu filosofinya adalah keseimbangan dikatakan di situ. Jadi kalau jiwanya sehat itu ada di dalam tubuh yang sehat gitu loh. Saya percaya saudara tubuh kita, jiwa kita sehat maka tubuh kita akan sehat. Oke. Nah kita akan lihat firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Saudara lihat ke depan 3 Yohanes 3 ayat 2 dan sampai dengan ayat yang keempat. Saya tidak akan kemana-mana, saya akan membahas ayat ini saja ya dari kebenaran firman hari ini. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Nah kita mau lihat sedikit aja definisi dari mental healthy atau healthy mental saudara ya, jiwa yang sehat. Yaitu kondisi di mana seorang berada dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan peace. Ya, peace bukan pipis ya, peace damai sejahtera. Baik secara emosional, psikologi maupun sosial. Nah saudara secara emosional ya kita perlu yang namanya dalam keadaan peace, sejahtera dalam emosi. Jujur saudara, apakah kita juga dalam keadaan perjalanan hidup ini emosional kita itu terganggu apa enggak? Hidup kita terganggu enggak emosional kita? Ya, contoh ya, beberapa sebenarnya kalau tadi pagi saya bilang kemarin, beberapa waktu lalu saya lagi nyetir mobil saudara, ya di depan saya itu ada bapak, ibu dan anak yang masih kecil itu naik motor di depan. Ini kan namanya marka jalan. Berarti kan 2 jalur. 2 jalur itu dipakai jalur ke sini sama jalur ke sana. Nah ini ada di garis begini loh. Nah saya mobil di belakang sini. Ini lama sekali kok dia gak minggir-minggir itu loh. Aneh banget ini orang, menurut saya sih aneh gitu. Terus lama-lama kan saya mau nyelip kan saya nyelip dari sini tiba-tiba dia ke sini kan susah. Akhirnya saya klakson. Tak, kaget, langsung melotot sama saya. Itu yang namanya emosional. Jadi rupanya emosionalnya terganggu. Ya. Pernah juga begitu. Di belokan gitu saya itu udah mepet sekali sebelah sini itu kayak semacam separator jalan. Kalau saya kesini banget itu mobil bannya itu kena kan. Nah di sini sempit, di belakang klakson. Dia mau lewat. Saya bilang nggak bisa lewat, gimana mau lewat? Setelah saya maju lagi baru saya belok ke kanan, ini udah lewat itu langsung meludah saudara. Tuh. Tahu artinya saudara? Tahu artinya apa begini? Hah? Macam-macam artinya, saya juga nggak bisa ngertiin. Kalau saya tanya maksudmu apa begini? Bisa juga maksudnya apa? Mikir-mikir kan gitu ya. Bisa juga begini itu bisa pikiranmu di mana kan gitu kan? Saya sempat naik dikit turunin lagi. Pendeta juga manusia. Itu yang namanya emosional. Bukan emosi, emosional.
Ya udah saya jalan. Habis itu dia jalan itu masih noleh-noleh begini. Ya. Sempat kalau dulu saudara dulu ya saya berpikir kalau saya tidak menyematkan pendeta gitu ya. Saya punya stang gitu, mobil saya parkir, saya kejar itu pakai itu. Iya. Dulu awal-awal pergi ke Malaysia kan masih emosional sekali. Kan saya tanya baik-baik. Jadi dulu itu orang Singapura, orang Malaysia itu sangat meremehkan kalau dibilang dari mana Indonesia itu meremehkan sekali. Nah saya bilang dari Indonesia itu waduh ngomongnya gimana gitu ya. Mentang-mentang saya nggak bisa bahasa Inggris, saya tapi tahu bahasa Inggrisnya sama kayak saya. Ya saya ngerti itu ngomong apa. Saya turun saya samperin, kamu mau apa? Saya bilang mau apa? Untung waktu itu kan awal-awal penggembalaan saya, untung nggak ada jemaat yang lihat. Jadi emosi saya naik saudara, iya. Emangnya orang Indonesia nggak punya harga diri gitu kan saudara. Waduh nanti kita bicara itu bagian berikutnya. Menyadari tentang apa itu. Bagian, bukan di sini ya, nanti di bagian berikutnya. Tentang identitas diri. Identitas kita dalam Kristus. Nah ini yang sering muncul. Nah kondisi begitu saudara, saya mau bilang ketika saya emosional saya naik. Sebenarnya itu bicara tentang mental healthy, itu hal yang sederhana sekali. Itu bicara tentang kesehatan jiwa kita. Ternyata gak sehat. Dan namanya gak sehat itu sama dengan orang tidak sehat sama dengan sakit. Berarti jiwanya sakit. Saya nggak tahu seberapa banyak di ruangan ini yang memang nggak sakit jiwanya. Kalau saya berkata, saya jujur, saya masih ada kadang-kadang jiwa ini tersentuh sedikit itu masih sakit. Di sini kayaknya nggak ada yang punya penyakit jiwa ya. Hebat saudara. Jujur kita semua itu terjangkit saudara. Ya. Kita terjangkit tentang itu. Psikologi. Tadi saya sudah cerita. Jadi ketika secara psikologis atau secara psikologis itu artinya secara psikologi. Nah saudara kita kadang berkata bahwa saya sakit keluar masuk rumah sakit. Tadi saya bilang itu psikosomatis. Itu psikosomatis. Ya. Tadi saya akan cerita. Kenapa? Tiba-tiba kok perut saya kembung segala macam. Nah, saya yang masih ada sampai hari ini, yang namanya sakit jiwa itu, saudara, kalau saya ada stres, itu saya maunya tidur. Tidur 1 jam, 2 jam, 3 jam saya tidur. Pernah saya tidur 4 jam. Ada orang yang orang yang punya masalah berat gitu, saudara, itu nggak bisa tidur. Menurut saya salah sendiri. Kalau saya gampang tidur saudara. Jadi nggak perlu obat tidur. Iya. Saya misalnya mau bikin tugas segala macam. Buka laptop gitu saudara. Buka laptop saya buka. Nggak ada ide sama sekali. Karena memang ada lagi sesuatu dalam hati dan pikiran saya. Saudara jangan berpikir yang berdiri di depan itu bebas semuanya. Enggak loh saudara. Jangan pernah berpikir begitu. Hari-hari ini saudara saya mau beritahu. Bahkan saudara lihat di sosial media saudara. Tidak pandang itu saudara jemaat biasa. Orang biasa, rakyat biasa. Sampai pemimpin tinggi. Saudara jemaat biasa. Sampai para pemimpin-pemimpin gereja saudara. Saya ingin beritahu saudara. Kalau saya mau ngomong kasar saya nggak mau ngomong kasar. Karena direkam sama Burparlin. Nanti itu jadi persoalan ini nanti saya. Banyak yang sakit loh saudara. Banyak yang sakit. Bilang sebelahnya jangan ikut-ikutan sakit. Ngeri loh. Tadi saya ngobrol di belakang dengan salah satu aktivis di sini, pelayan di sini. Pak itu bagaimana Pak? Ya saya bilang kita nggak boleh ngomong kenceng-kenceng. Itu sebenarnya juga sakit jiwa. Saya nggak sebut nama lo ya. Nanti kalau aku dipanggil nih tanggung jawab Parlin tuh. Ngeri loh saudara.
Jadi bukan karena tempelan ini pendeta, majelis, no. Nggak ada. Ini urusannya adalah jiwa. Ini urusannya jiwa. Siapapun saudara bisa terjangkit itu semuanya. Tapi hari ini ada kabar baik buat kita. Bilang sebelahnya, lihat mukanya. Bilang begini, kita nggak mau terlalu berat sakit jiwa. Amin saudara. Dan bawa kepada Tuhan, saudara akan mengalami pemulihan. Yang setuju katakan amin. Ya itu dia. Kemudian saudara sosial. Saya pribadi orang yang sulit sekali dulu untuk sosialisasi. Ya, karena orang tua khususnya mama saya mau ini nggak boleh ini nggak boleh. Jadi waktu saya SD, SMP sampai SPG itu saya nggak punya teman. Kalau duduk di kelas itu saudara saya langsung duduk begitu, ini bangku saya langsung begini. Makanya saudara tahu badan saya agak bongkok. Saya kalau duduk itu nggak bisa duduk tegak kayak Bro David, kayak Bro Engju. Pasti nanti agak merosot begini. Karena memang saya skoliose, lordose, kipose apa namanya? Skoliose. Apa? Iya, jadi ini tulang belakang. Kalau tulang belakang apa? Ya udahlah, jangan ngikut-ikut, saudara nggak usah tahu, saudara. Ya kan, jadi begitu merosot. Kenapa? Nggak bersosialisasi, pemalu. Jadi kalau itu belajar begini aja saya. Makanya tumbuh jadi pribadi yang malu. Dan saudara nggak sosialisasi. Ternyata itu adalah sakit. Dan saya punya penyakit jiwa agak parah gitu loh. Agak parah karena nggak sosialisasi. Saya lihat saudara wajahnya bukan orang-orang yang sakit jiwa ini, keren sekali. Amin. Kalau ketemu orang disenggol nih, salam. Itu namanya saudara nggak sakit saudara. Saudara begitu baik-baik semua ya kan. Kalau udah bilang disenggol, mau apa? Nah itu sakit namanya. Susah untuk bersosialisasi. Nah saudara, jadi sehat itu sehat emosi, psikologi, kemudian sosial. Cirinya menyadari potensi sendiri. Potensi ya ini dimulai dari identitas dalam Kristus. Saudara tahu identitasnya dalam Kristus. Mengatasi tekanan stres kehidupan sehari-hari. Saudara kenapa saudara kita itu udah dengar firman berulang-ulang. Tapi saudara selalu hidup. Bukan saudara sih orang yang ada di ujung kulon sana ya. Itu selalu mengeluh ya kan, lupa firman ya kan, nggak menyadari minggu lalu baru dengar khotbah, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu baru dengar khotbah tentang kebangkitannya mengalahkan maut ya saudara. Yesus berkorban untuk kita, itu lewat semuanya. Kenapa saudara? Karena memang nggak menyadari ya. Hidup masih dalam tekanan. Sebenarnya ketika kita dengar kebenaran firman Tuhan inilah yang membuat kita mampu mengatasi setiap tekanan dalam hidup ini. Haleluya. Bekerja secara produktif. Saudara berkarya. Bukan orang-orang yang malas itu kan orang-orang yang sebenarnya sakit jiwa. Orang malas itu orang sakit jiwa. Tapi orang bekerja keras. Sebaliknya yang terlalu over juga sakit jiwa saudara. Dan memiliki kontribusi di dalam setiap kehidupannya. Nah, jadi kesehatan jiwa itu mencakup cara berpikir, merasakan, dan bertindak secara menghadapi kehidupan. Jadi hidup ini kalau benar-benar sehat gitu saudara, paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, dia memiliki pola pikir yang baik, pola rasa yang baik, pola tindak yang baik, dan pola komunikasi yang baik. Ada 4 hal ini. Nah, orang yang pola pikirnya nggak bagus itu selalu asumsi. Ya, memikirkan hal-hal negatif kepada orang, pada situasi, dan akhirnya dari pikiran itu muncul dari kata-kata toksik, saudara. Nah, orang yang toksik itu sebenarnya juga sakit. Ya, orang yang sakit. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan itu yang diucapkan. Ya, kayaknya nggak puas kalau nggak cerita hal-hal yang negatif. Nyeritain orang lah, apalah, tapi semuanya negatif. Nah kita bisa cerita negatif tapi langsung dibalik sesuatu itu untuk hal-hal, oh ya memang begitu. Tetapi, nah itu berbeda lagi saudara. Tapi kalau pikirannya negatif,
Ngeri saudara. Curiga sama orang. Ya kan? Nggak percaya sama orang. Ya. Kan sebenarnya kalau belajar tentang kejiwaan saudara. Orang yang misalnya sakit itu saudara. Entah itu bipolar atau macam-macam ya. Itu kadang-kadang gini. Malam itu sudah kunci pintu rumah. Habis itu dia tidur. Waktu tidur dia mikir. Jangan-jangan ada maling. Lihat lagi. Gemboknya dibuka. Dimasukin lagi. Oh ya bagus. Balik lagi. Itu sakit saudara. Balik lagi. Gemboknya masih bagus. Kira-kira ada orang masuk. Enggak. Dibuka lagi. Oh ya bisa masuk lagi. Balik lagi. Itu lama-lama gemboknya rusak. Ya, ada kan orang begitu. Kami waktu belajar tentang konseling itu ya diceritain tentang hal begitu. Saya bersyukur saya tidak dikirim dengan orang-orang kayak model begitu. Waduh, nanti jangan-jangan saya ketularan. Ada orang begitu kan? Gak percayaan. Ya bolak-balik, 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 balik-bolak. Ngeri loh saudara. Ya, ada banyak hal ya. Jadi berpikir yang positif, firman Tuhan katakan ya apa yang telah kau dengar daripadaku ya yang baik ya kan yang sedap didengar, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan dalam Filipi pasal 4. Seharusnya begitu. Supaya apa? Kita betul-betul sehat. Ya. Hendaklah kamu memiliki perasaan dan pikiran dalam Filipi pasal 2. Sekarang bicara perasaan. Sebentar-sebentar baper. Ya. Ya, sebentar-sebentar ngambek. Ya kan? Tapi bersyukur nih saya lihat wajah jemaat di tempat ini ceria semuanya. Membuat saya semangat sekali. Haleluya. Iya. Gak ada itu. Ya. Dulu saya jumpai di tempat lain saudara, saya jadi pengerja itu. Ya Natal itu gara-gara gak dapat kue, dia bilang, saya beli kue itu mau segudang bisa, tapi saya pengen dapat kue dari gereja, saya gak dapat. Nah memang itu waktu itu konsumsinya itu di luar perkiraan yang hadir membludak, ternyata konsumsinya kurang. Marah-marah saudara, ya kan, baper. Gak dikasih makan baper, ya kan saudara. Di sini nggak ada ya, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Kalau saya sih berpikirnya begini, lebih baik aku nggak ambil makanan itu daripada aku makan tapi yang lain nggak makan, kan begitu kan? Yang lalu itu ini betul saudara. Saya udah bilang dengan beberapa, nggak tahu sama Bro Erwin bilang nggak. Kalau ada acara itu saya sudah hitung paling tidak ada 10 sampai 12 yang ada di gereja itu dapat makanan. Itu kan dapat makanan. Ternyata salah satu dari pelayan kita itu pulang dengan kelaparan nggak makan. Lu kok nggak bilang sama aku? Tapi ini nggak baper, tapi orang ini nggak baper, mereka nggak baper. Ya kan? Saya bilang aku bawa 5 dos. Saya juga bilang ini siapa yang belum dapat? Saya bawa pulang sampai berhari-hari ditaruh di kulkas. Kan kasihan. Tapi saya bersyukur pelayan-pelayan ini nggak ada yang baper. Ya. Apalagi Bro Erwin ini komandonya sangat keren sekali. Kalau baper dibaptis 2 kali ke Bro ya. Gitu. Jadi saudara nggak ada baper-baperan. Ya kan? Perasaan tindakan otomatis, tindakannya kadang nyeleneh. Kalau pikirannya sudah error, perasaannya sudah error, saudara, pasti tindakannya juga nyeleneh. Beberapa tahun lalu saya juga punya tindakan, udah gak bersosialisasi. Karena memang saya luka, jiwa saya itu lukanya terlalu dalam. Untuk gak gila aja saudara. Ya, gak gila aja. Cuman aneh. Gitu. Waktu kuliah saya itu pengennya rambutnya panjang. Terus saya pengen saya kuncir. Keren gitu loh saudara. Laki-laki rambut panjang dikuncir itu keren. Tapi saya nggak bilang kalau yang laki-laki ini rambutnya kuncir itu aneh ya, enggak ya. Saya nggak bilang gitu. Mungkin yang akan bilang satu sama lain. Kalau saya nggak bilang, paling saya liatin aja gini. Ya, aneh. Dan kalau ada masalah, saya ingin melakukan satu yang apa ya, bukan yang unik, yang nyeleneh. Nah biasanya begitu, saudara ngadepin orang yang sakit jiwa, biasanya kayak begitu. Tindakannya kayak begitu. Ngomongnya juga begitu juga.
Karena itu pola pikir, pola rasa, pola tindak, pola komunikasi. Nah ini biasanya latar belakang saudara mempengaruhi. Saya dari keluarga yang orang tua, papa saya itu ngomong cuma 1-2. Sehingga ketika saya dengan istri waktu itu juga banyak sekali hal yang miss. Istri saya ngomongnya ABCD begitu rapi, menurut dia itu bagus, menurut saya nyinggung perasaan saya. Kan beda saudara. Tapi saya sekali ngomong, saya pikir ini ngomong, kata ada istilah ini, diam ada kalanya diam itu emas, tetapi ada kalanya hanya kuning belaka. Nah saya berpikir saya diam itu emas, sekali ngomong itu adalah emas gitu. Dan memang yang ngomong adalah Mas Markus. Ternyata itu menyinggung. Bahasa saya, cara saya mengkomunikasikan itu enggak pas. Itu karena latar belakang. Ternyata saya sakit. Saya sakit jiwa. Bilang sebelahnya, itu Markus dulu sakit jiwa. Kayaknya mirip dengan kita. Jadi saudara, ini hidup kita ditentukan oleh itu. Ya, oke, saya terlalu lama di sini. Baru mau masuk ciri sudah mau habis waktu saya. Kita siang kayaknya makan siangnya jam 1. Ciri orang yang sehat utuh sesuai dengan firman. Ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Komplit ini saudara ya. Saya suka ini. 2, 3. Sahabatku yang baik. Aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan jasmanimu sama sehatnya seperti rohanimu. Jadi saudara jasmaninya itu kerinduan dari Rasul Yohanes. Ini ngomong sama Gayus. Anak rohaninya tapi bukan Gayus yang kemarin ada masalah ya. Ini Gayus beda ya kan. Itu dia bilang ya aku berdoa supaya jasmanimu itu sama dengan rohanimu. Dengan kata lain rohanimu bagus jasmanimu juga bagus gitu loh. Sehat gitu loh saudara. Ini doanya. Nah itu yang disebut dengan kesehatan yang utuh. Kesehatan yang holistik. Berarti kesehatan menurut Rasul Paulus saudara, dia nasihatkan kepada jemaat Tesalonika, saudara dia bilang kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Ini dirinci lewat ayat ini. Kalau tadi kan cuman 2 jasmani dan rohani. Kalau ini kan lebih rinci lagi. Ini menggambarkan saja supaya kita lebih paham. Nggak tahu saudara ada yang punya pemahaman dikotomi, trikotomi, nomi-nomi, apalah ya nggak ngerti saya saudara ya. Saudara nggak perlu ngomong itu saja. Tapi intinya ini saudara bahwa ini untuk memerinci saudara. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan kiranya roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Terpelihara sempurna. Terpelihara sempurna itu artinya terpelihara dalam pertumbuhan secara dewasa. Kata yang dipakai adalah completely. Kata yang dipakai ini adalah dewasa gitu ya saudara ya. Completely itu dewasa. Dengan tak bercacat. Tidak kekurangan sedikit pun pada kedatangan Yesus Kristus. Ini terjemahan yang bagus. Ya terjemahan baru bahasa Indonesia. Artinya gini, dia melakukan sesuatu tidak ada yang ada celah untuk salah sama sekali. Tuhan merindukan tubuh, roh, jiwa dan tubuh kita sehat. Yang suka katakan amin. Saya secara cepat saja, ini tentang roh. Saya percaya roh kita sudah sempurna. Yang suka katakan amin. Ketika kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan kita dikembalikan pada posisi yang tadinya hamartia menyimpang. Dan kita dikembalikan supaya hidup yang berkualitas sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Itu supaya dikembalikan. Maka termasuk roh kita yang tadinya saudara telah mati saudara. Itu firman Tuhan dalam Yeskiel digambarkan bahwa aku akan memberikan kepadamu hati yang baru.
dan roh yang baru. Maka ketika Tuhan memberikan pada kita, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka 2 Korintus 5:17 berkata, jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh kita sudah baru, roh kita sudah sempurna. Namun saudara, roh yang sempurna ini kan diekspresikan lewat jiwa dan tubuh. Kalau jiwanya sakit, maka rohnya tidak bisa buat apa-apa. Saudara, kalau tubuhnya juga nggak bergerak, maka saudara kan itu dikendalikan oleh jiwa. Ya, jiwa, saudara, jiwa kita mengendalikan semuanya, pikiran kita. Karena itu semua ada dalam hidup kita dikendalikan oleh yang orang bilang secara dikendalikan oleh otak, oleh pikiran. Nah, pikiran kita dikendalikan oleh siapa? Seharusnya pikiran kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Ya, oleh firman Tuhan. Ya, seperti itu. Tapi berapa banyak jiwanya yang sakit? Nah, ini yang pertama, roh kita sudah sempurna. Yang kedua, saudara, jiwa. Nah, tadi sudah bicara. Ya, ini jiwanya supaya saudara menjadi makmur. Dikatakan di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua itu terjemahan yang lain pakai kata makmur. Jiwa yang makmur, jiwa yang berlimpah itu bukan jiwa yang banyak duit, jiwa yang punya banyak harta, bukan. Jiwa yang makmur itu saudara seperti ini. Jiwanya itu penuh sukacita, jiwanya itu bergembira, saudara. Jiwanya itu betul-betul emosionalnya nggak begitu menguasai, tetapi saudara bisa mengendalikan semua, itu makmur, saudara. Ya. Saya makin semangat karena saya lihat saudara wajahnya seperti memancarkan dari jiwa saudara yang makmur. Haleluya. Ya, kalau saudara cuma melototin saya aja, saya cepat-cepat turun saudara ya. Saya takut dan cepat pulang. Habis ini saya mau tidur. Karena tidur semalam cuma sebentar doang saudara ya. Baru sore nanti ke remaja pemuda supaya ada tenaga baru saudara ya kan. Nah saudara, jiwa kita itu terpancar dari wajah. Ya, tadi ada Brother Roy, saya suka ngobrol. Brother Roy itu, brother kelihatan kalau misalnya hatinya ada sesuatu, wajahnya kelihatan. Saya kelihatan saudara ya kan, nggak suka langsung begitu saudara ya kan. Tapi saya lihat nih wajahnya ceria semua ya. Ya, nggak ada yang sedih ya saudara ya. Kecuali dibuat-buat saya nggak tahu ya. Ada yang munafik juga ada, tapi nggak ada di sini. Itu di ujung kulon sana banyak orang munafik juga. Ketemu salam dalam hati gue citak lu gitu. Nggak ada di sini tapi ya saudara ya. Ya, ngomongin orang di belakang gitu kan. Ya, tapi di sini nggak ada saudara ya. Ya, ngomongin orang di belakang itu orang jalan ini. Terus kemudian dia noleh. Ya, nggak ada di sini. Ya, jadi saudara jiwanya makmur. Nah, saya cuman ini contoh aja, ada banyak ayat yang sebenarnya lebih ini. Misalnya, hati yang gembira membuat muka berseri. Jadi muka berseri itu terpancar berseri karena bersumber dari dalam hati. Dalam Matius dikatakan bahwa dari dalam hati keluar hal-hal ya kan. Barang-barang itu keluar dari dalam hati karena hati adalah sebuah perbendaharaan. Ya kan? Jadi kalau wajahnya ceria, saudara berarti hatinya. Nah, kalau hatinya itu nggak ceria, saudara, maka perlu perlu diobati. Ya, obatnya apa? Hati yang gembira. Makanya kalau untuk orang-orang yang tua-tua, lansia, saudara ya. Lansia sakit itu kita kunjungan. Halo Cim, cek. Halo Om, Tante. Ya sakit ya. Ingat ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya dokter bisa menolong untuk menyembuhkan. Tuhan bisa. Ya, salah satu kuncinya adalah ketika Om Tante gembira. Ada banyak pikirannya Tante? Enggak, cuma satu pikiranku. Ya betul juga. Tapi yang dipikirkan banyak gitu saudara. Oh gitu ya. Mikirin apa ya? Habis anak yang sono belum kasih itu transferan. Yang sana juga belum kasih duit. Ya kan, yang ini mintain duit melulu ya kan, belum lagi cucu datang saya harus siapin untuk kasih beliin mainan segala macam, pusing rasanya gitu, nggak usah dipikirin. Kalau mikir gitu susah saudara, ya kan, makanya hati
gembira. Yang penting hati gembira, itu obat yang manjur. Bukan sekedar obat. Nanti kalau sekedar obat, nanti dikasih narkoba malah fly nanti ya kan. Nggak bagus ya kan. Obat yang manjur. Ya saudara, ini. Nah ini terjemahan, saya ambil terjemahan sehari-hari. Hati yang gembira bagaikan. Nah jelas ya. Bagaikan obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah membuat orang sakit. Ya, saya cerita diri saya saja. Times up. Tadi saya bilang kalau ada masalah, ada apa, saya stres dikit itu. Saya kalau tidur bukan nggak bisa tidur, saya malah pules tidur. Siang pun saya tidur. Beberapa hari sebelum hari Minggu lalu, sebenarnya agak sedikit leher ini gatal, saya tahu ini tanda-tanda mau kena flu. Mau kena flu. Tapi saudara, saya bilang sama anak saya, bilang, C, ini leher gatal mau kena flu ini kayaknya mau batuk. Yang dulu beli obat apa itu ya kayaknya, itu saya minum 2-3 kali udah baikan. Oh ya nanti beli obat ini, saya beli obat itu, obat batuk. Ya. Saya nanti kalau saya sebut nama obatnya dipikir saya promosi, enggak saudara, saya enggak dapat komisi. Nah kemudian saya minum itu 2-3 kali. Saya hari Rabu berangkat ke Bali itu masih dalam kondisi apa ya, meriang. Ibu pegang badan saya bilang, badan papa panas sekali. Ya saya meriang banget. Berangkat juga lah ke Bali. Di Bali 2 hari juga masih meriang, tapi udah enggak batuk. Minum antibiotik ya, dan itu untuk menolong suara saya kan masih agak sengau-sengau ya. Sengau itu dalam bahasa Belandanya bindeng gitu ya, tahu ya bindengnya. Do you know bindeng? Ya suara saya kan agak bindeng-bindeng begitu. Nah saya minum obat itu makanya dari hari kemarin hari hari Sabtu pagi saya pulang ya sampai hari ini saya cukup seger gitu loh, cukup seger. Kenapa? Karena saya minum obat. Nah, orang yang menurut ayat ini berkata bagaikan obat ketika saudara sakit, saudara butuh obat. Obat itu yang membuat saudara minimal menolong saudara untuk mengeliminir sakit penyakit saudara. Dan ketika saudara dikatakan di sini bahwa orang yang patah semangat, orang yang membuat orang sakit, tulangnya kering saudara dan sebagainya. Tulang kering bukan karena kehabisan kalsium, karena usia sudah makin tambah tua sehingga turun tangga pun juga harus begini-begini. Ya kan itu secara fisik saudara. Tetapi secara rohani saudara sebenarnya bersumber dari hati yang gembira. Sama-sama hati gembira. Itu kuncinya. Oke. Ini dia firman Tuhan. 2 Timotius bilang Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Kalau suruh hidup dalam ketakutan pastilah itu akan. Karena di dalam kitab Matius katakan kalau kita khawatir gak bakalan nambah sehasta. Sehasta itu 0,5 meter hidup kita gak bakalan bisa. Ya, makanya jangan hidup dalam kekhawatiran. Yang berikutnya adalah tubuh. Tubuh harus sehat. Sama-sama tubuh saya harus sehat. Perlu olahraga. Amin. Bilang perlu olahraga. Ya. Saya bersyukur di sini nggak ada yang obesitas ya. Jadi saya boleh ngomong ya kan. Ada orang yang badannya memang posturnya memang gede bukan karena obesitas. Yang obesitas dulu saya bilang sama Brother Iwan Chandra ya kan. Badan brur. Puji Tuhan dia. Saudara walaupun dia waktu itu nggak dengerin tapi kan badannya turun berapa kilo ya kan. Sehat saudara ya kan. Badannya sehat. Itu loh. Cuman saya ngomong begitu sudah lihat saya nih perut saya manyun ke depan. Saya ngiri sama Bro David nih. Makan banyak juga perutnya kempes nih. Nggak tahu itu ususnya ada di kaki. Iya saya pengen juga loh. Saya makan dikit aja langsung badan gede gitu loh. Itu artinya hati gembira bro. Jadi makanan nggak dimakan sama penyakit. Betul ya? Kita perlu sehat, yang suruh katakan amin.
hidup sehat saudara ya. Makanya penting sekali karena kalau badan kita sehat saudara kita bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau enggak ya susah ya kan. Oke saya nggak mau panjang-panjang. Yang kedua kesimpulannya ini doa. Saudara kesimpulan Tuhan menginginkan kita senantiasa itu sehat. Jadi saudara karya salib membuat kita sehat. Ini kesimpulan sementara. Yang kedua ketika badan kita sehat, roh tubuh jiwa kita sehat tujuannya supaya memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan. Orang mungkin mau nge-gym segala macam pengen badannya sehat. Tapi untuk apa pamer enggak. Untuk supaya tubuh kita itu lebih banyak memuliakan Tuhan. Itu saudara. Ya itulah sebabnya secara praktis kita perlu seperti ini. Minum minuman yang sehat, makan makanan yang sehat. Ya kan saudara istirahat yang cukup, olahraga, kelola stres. Ya detoksifikasi ini menurut Don Calvert. Nah, saudara kemudian detoksifikasi itu puasa. Saudara walaupun tidak ada puasa massal, saudara puasa. Firman Tuhan kan bilang harus puasa. Ya kan? Puasalah puasa kita. Jangan kalau saudara puasa itu saudara ketemu orang bilang ayo kita makan. Aku lagi puasa. Ludah. Gak boleh nelen ludah. Bukan begitu. Ya, puasa gak usah digembar-gemborin. Yang suka katakan amin. Orang percaya Yesus puasa gak usah digembar-gemborin. Saya gak bicara yang di luar sana ini biarin lah itu kan urusan masing-masing. Punya rumah tangga masing-masing betul ya. Saya nggak bermaksud menyinggung begituan ya. Saya mau bicara di ruangan ini. Apalagi teman-teman saya bilang kalau lagi ada 1 bulan atau 2 minggu ada pertemuan. Kemudian waktu pertemuan itu ada makan bersama saudara. Terus kemudian yuk kita makan. Aku lagi puasa. Gak makan aku. So amat gitu loh. Kalau sudah tahu ada pertemuan itu mau makan. Saudara tunda aja puasanya. Aku punya teman-teman hamba Tuhan juga begitu. Datang di pertemuan, udah kita ayo makan. Aku lagi puasa, baru seminggu. Berapa lama puasanya? 40 hari. Sampai enggak? Enggak sampai 40 hari. Sampai hari ke-40 kolab. Janganlah pamer-pamer begitu. Saya ngomong keras. Munafik begitu itu. Puasa diem-diem aja. Minyaki muka saudara. Ya kan, pakai parfum ya kan, ya. Tapi jangan pakai parfum ibu-ibu mau ke pasar pakai parfum, ya. Mau pamerin ke Grab kalian, ya itu dia, nggak usah. Ya. Oke, ini waktuku sudah habis nih, ya. Tapi nggak apa-apa ya, lanjut aja ya. Aduh, saya juga nggak enak sebenarnya. Oke, yang kedua, yang pertama. Tadi adalah secara holistik. Yang kedua memiliki kesaksian hidup. Saya jadi gak keluar kemana-mana dari 3 Yohanes ini saja saya bicara. Ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Jadi Rasul Yohanes berkata kepada Gaius, salah satu anak rohaninya berkata, Yus, bahwa aku dengar dari mana-mana. Ya saudara-saudara kita yang lain itu bersaksi tentang hidupmu. Hidupmu ada berjalan dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran itu berjalan dalam kebenaran. Hidup di dalam Kristus. Dan kamu jadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi hidup kita itu disaksikan oleh banyak orang. Kita nggak perlu pamer, aku orang baik loh, nggak usah. Orang lain akan menilai. Yang suruh katakan amin. Ya. Orang akan membicarakan, misalnya di ruangan ini, Bapak Ibu kenal nggak sama Engjo? Engjo itu orangnya baik, setuju Pak, suka kasih makan, setuju Pak, misalnya gitu. Tapi kalau saudara, kenal nggak sama yang namanya David? David siapa? Ada banyak David. David Raja Daud? Apa David siapa? David Gunawan. Oh David Gunawan, iya. Itu tahu nggak? Pelitnya minta ampun. Iya setuju Pak. Jadi yang ngomongin gitu enggak, kalau ini contoh aja dia enggak. Dia baik sekali sama saya. Jadi itu yang ngomongin orang. Bukan pribadinya. Hidup kita jadi kesaksian itu karena banyak orang yang ngomong saudara.
Pak Yakub Esra saya cerita, tapi nggak apa-apa saya sebut nama. Yang hari pertama, tanggal 30 malam kemarin, April ketemu kami dinner bareng-bareng dengan para pemimpin. Langsung saya samperin, halo Pak, gitu ya. Ini dia pakai bahasa Jawa, dia kan memang dia orang Jawa Timur. Ini pendiam, apalah. Tapi ingat loh, ini kalau bilang Markus Sudarji semua tahu. Saya ketemu sama di Ciputra. Nah ini tadi pagi dia ibadah, tapi siang ini nggak ada, jadi saya bilang. Itu bilang saya jemaatnya Pak Markus. Oh ya, wah itu dia bilang karakternya bagus, dipromosiin terus loh. Jabatannya naik, mau jadi apalah, mau disiapin jadi GM atau apa gitu loh. Tadi ibadah pagi jadi saya nggak sebut namanya. Tadi pagi nggak saya sebut karena takutnya nanti GR gitu kan. Tahu jemaatnya Pak Markus kayak gitu. Oh iya, saya diem aja. Saya bilang, aku tersanjung di sini. Cuman jangan sampai besar kepala. Kalau besar kepala nggak bisa jalan saya sudah. Jadi orang lain yang cerita. Terus dia bilang, tapi sayang ya, aku nggak diundang khotbah lagi. Karena waktu diundang khotbah sini sakit. Saya menggantikan tiba-tiba. Ya Bapak sakit. Oh iya ya, pokoknya nanti saya tagih loh Pak, datang lagi. Jadi artinya apa? Hidup kita dikenal karena orang lain, perbuatan kita, baik maupun tidak baik. Kita mau ninggalin apa di masyarakat ini? Orang mau ngomong apa? Saudara pasti diomongin. Dulu saudara, ada yang bilang gini, mau kemana? Ke gereja, gereja mana? GBI Citra 2, siapa gembalanya? Markus Sudarji. Jangan, konflik melulu itu gereja. Nggak jadi ke sini. Kesaksiannya jelek. Itu saudara. Jangan ke Citra 2. Konflik melulu itu gereja. Bayangin saudara. Apa enggak kolab kita saudara. Karena memang kesaksiannya jelek. Ya saya bukan berarti saya mau ngomong bagus terus. Jeleknya juga ada. Sampai mau jadi pengurus di tempat ini, saya udah pergi bersama segala macam. Tiba-tiba Pak, aku nggak jadi ya Pak ya di Citra 2. Saya tahu, karena ada konflik. Jelek berarti. Bilang jangan sedih lah dengar cerita begini. Biasa aja, biasa aja. Dan saudara, ini Gayus dikenal. Dan yang terakhir. Jadi saudara kita bisa mendemonstrasikan, memamerkan segala macam kepada orang lain selain orang lain memamerkan kita kepada orang lain juga. Yang terakhir adalah, ayo pemain musik naik ke depan supaya saya cepat turun. Ya, 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku ada sukacita yang lebih besar. Kalau tadi sukacita besar, tapi ini lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku, dan ini bukan hanya Gayus saja, tetapi anak-anakku. Berarti Rasul Yohanes bukan hanya punya anak rohani Gayus, tetapi ada juga yang lain-lain. Menurut sejarah gereja ada Polikarpus dan yang lain-lainnya saudara. Hidup dalam kebenaran, hidup berjalan dalam kebenaran artinya apa nih? Ini bicara punya integritas. Kalau kita memiliki integritas, ada banyak orang. Ya, ini dia bilang bahwa Rasul Yohanes bilang bahwa sukacitaku, aku tidak memiliki alasan untuk aku tidak bersukacita lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku berjalan di dalam kebenaran. Ya, diterjemahkan menjadi hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Artinya apa berjalan dalam kebenaran? Antara pikiran, perasaan, kemudian kata-kata, tindakan itu selaras. Itu yang disebut dengan integritas, saudara. Tuhan juga mau sehat, jiwa kita sehat kalau itu selaras. Saya sedikit lagi ya, boleh
Boleh ikut berdiri bersama saya setengah jam ya, berdiri bersama saya ya. Ya. Jadi saya mau kasih contoh begini saudara. Ini contoh dari yang gede sampai yang kecil. Ya. Boleh di sini. WL Singer saudara. WL Singer nih ya, ini contohnya WL Singer. Saya WL-nya. Wah kita nyanyi yang semangat apa kira-kira? Nyanyi yang semangat itu loh. Ya, yang nyanyinya itu wah, haleluya. Nyanyinya begini saudara. Tapi hidup sehari-hari gak jadi berkat. Itu yang namanya integritasnya jelek. Orang yang begini ini sebenarnya sakit jiwa. Jujur aja. Di mimbar nyanyinya begini. Tapi nipu jalan. Sakit hati jalan. Benci sakit tetap jalan. Itu yang disebut sakit jiwa. Saya nggak bilang di luar. Saya bilang di sini aja. Contohnya saya ini. Oh haleluya. Ku terima janji Allah. Bagi kaum Yehuda. Ayo berdiri semua. Terus apa kayak Bro David di depan langsung semua pegangan. Ku terima janji Allah. Wah begitu loh. Ngadepin masalah. Nangis. Ya. Kondisi keuangan merosot, nangis. Itu namanya sakit jiwa. Halo? Itu bicara integritas. Antara perkataan, pikiran, hati itu selaras dengan tindakan. Kok diem semuanya sih? Saya tadi lompat-lompat sampai ngos-ngosan loh. Dipikir saya nggak ngos-ngosan. Ya. Saya pernah kasih ilustrasi. Kakak saya itu kalau khotbah semangat. Kakak saya nomor 5 itu kalau khotbah semangat. Wah, Tuhan kita dahsyat. Gimana orang nggak sampai dengar dahsyat? Katakan amin. Wah, kenceng sekali. Tapi ketika ngadepin masalah, sepatunya itu seperti buaya. Nggak bisa beli sepatu. Kemudian waktu doa puasa, dia duduk di samping tante-tante yang punya toko sepatu. Dan kemudian dia bilang, Tuhan, kau tahu hambamu ini belum bisa beli sepatu Tuhan. Sepatu saya sudah mau bukan hanya kayak buaya tapi gak makan apa-apa ini. Terima kasih engkau Tuhan baik ya. Amin. Selesai doa puasa. Waktu makan udah buka puasa. Tante itu bilang, Bro hari Senin pergi ke toko saya ya. Oh ya tante, ada apa tante? Pokoknya datang aja. Sampai di sana, Bro pilih sepatu mana yang Bro mau. Akhirnya dia pilih sepatu. Di gereja kesaksian, puji Tuhan. Tuhan dengar doa saya, bukan dengar doa saya. Bisik-bisik sama tante. Ya. Itu gimana imannya kayak begitu itu? Itu sakit jiwa. Sorry ya. Sakit jiwa. Kalau memang Tuhan itu baik, datang di kamar sama Tuhan, Tuhan ini aku. Kalau perlu kamarnya dikunci rapat. Kalau ada tamu, tamunya pulang baru kita doa. Jangan sementara ada tamu, orang yang punya toko, punya showroom datang, sudah teriak-teriak, Tuhan, engkau tahu selama ini aku jalan kaki Tuhan. Aku pengen punya mobil Tuhan. Itu yang tamunya di depan dengerin, yang di ruang tamu dengerin. Oh ini Pak Pendeta kayaknya pengen punya mobil nih. Habis itu, Pak Pendeta ada waktu enggak? Hari Rabu datang ke showroom saya. Oh ya puji Tuhan datangnya. Pak Pendeta pilih ini mobil salah satu. Bawa pulang kesaksian lagi. Puji Tuhan, saya berdoa sama Tuhan dikasih mobil. Gombal. Saudara nggak setuju nggak apa-apa. Tapi itu bukan doa yang betul. Karena integritas itu selaras punya iman. Tidak kayak begitu. Halo? Kok keras amat ya saya ngomong ya keras ya? Enggak kan? Biasa aja ya. Ya saja. Kalau saudara itu berkata Tuhan itu ajaib. Andalkan Tuhanmu. Haleluya. Andalkan Tuhanmu. Ya.
Betul. Waktu saya pelayanan saudara, itu yang majelis ada 10 itu. 10 itu kepala dinas di provinsi segala macam selalu bilang, "Bro, kalau ada kesusahan datang ke rumah." Mulutku nggak pernah aku buka. Nggak pernah aku buka. Aku diem. Baru setelah pulang, bro kenapa? Bro nggak ngomong sama saya. Saya dimarahin kenapa? Dimarahin karena saya tidak buka mulut. Karena saya tahu Tuhan yang berkuasa, amin. Tuhan berkuasa. Itu yang namanya jiwanya sehat. Karena memiliki integritas iman yang benar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Sementara pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Yesus haleluya. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Niku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Makasih Tuhan. bukti kasih-Mu. Haleluya. Menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar. Haleluya. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Oh haleluya. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Tercurah untuk menebus hidup. Bahwa terlalu mahal Engkau mengorbankan diri-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya kami boleh merasakan betapa pengorbanan yang besar itu boleh kami alami dalam hidup ini. Sehingga Tuhan kami yang memiliki jiwa yang rusak. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah berarti jiwanya sudah rusak. Tapi kami Tuhan meyakini ketika kami percaya kepada Engkau, Engkau pulihkan kami Tuhan. Walaupun Tuhan kami secara bertahap seringkali jiwa kami masih robek, masih ada bekas-bekas luka. Kami dapat menggambarkan itu bagaimana jiwa kami masih terluka dan terobek-robek dan bahkan mulai proses pemulihan. Sekalipun Tuhan pengorbanan-Mu sudah cukup. Tuhan menyembuhkan, memulihkan secara utuh Tuhan. Tetapi ketika kami merespon, respon kami tidak seperti anugerah yang Kau berikan, pengorbanan yang Kau berikan, 100% Kau berikan. Ternyata Tuhan kami merespon belum sepenuhnya. Walaupun roh kami telah sepenuhnya sempurna Tuhan. Jiwa kami butuh disempurnakan.
Jiwa kami terus dibebat ya Tuhan, supaya kami memiliki kesehatan jiwa yang lebih baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan jemaat-Mu juga mengalami Tuhan kesehatan jiwa secara holistik. Dan bahkan menjadi Tuhan kesaksian hidup dalam hidupnya. Bukan dirinya, tapi orang lain yang menyaksikan bahwa hidup jemaat-Mu, hidup kami adalah hidup yang sepadan dengan firman-Mu. Buatlah Tuhan kami memiliki integritas. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan sesuai dengan tindakan kami. Itulah kerinduan Tuhan. Sehingga kami dapat melihat perkara-perkara yang besar tanpa kami harus pamrih, tanpa kami harus memberitahu kepada orang. Dan kami cukup dengan Engkau, maka kami dapat melihat langit terbuka, mujizat terjadi atas hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat-Mu pada saat kami mau mengambil roti dan anggur sebagai tubuh dan darah. Bukti dari kasih Tuhan, bukti dari pengorbanan, bukti dari kuasa-Mu. Darah-Mu dicurahkan, tubuh-Mu dipecahkan untuk kami sekalian. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sementara saudara terima roti dan anggur, naikkan pujian ini. Saudara yang mendapatkannya, silakan saudara bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Memberikan bagiku terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk, sekali lagi katakan, terlalu mahal. Oh haleluya. Memberikan bagiku terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk angkat roti di tangan kananmu lebih tinggi di atas kepala. Ini yang membuat kita yang tadinya kehilangan kemuliaan Allah, berarti kita kehilangan akan jiwa dan roh yang beberapa orang mengatakan telah rusak, telah robek.
Sehingga setiap kita terjangkit yang namanya sakit jiwa. Tapi Tuhan memulihkan hidup kita. Pengorbanannya di atas kayu salib. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mau pulih secara utuh, firman-Nya berkata, kau akan dibaharui dari waktu ke waktu. Sehingga kemuliaan Kristus nampak dalam hidup saudara dan saya. Roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya dipecah-pecahkannya. Dan Yesus berkata, ingatlah akan aku. Ketika kita makan, kita minum, mengingat akan pengorbanan Kristus. Mengingat akan perbuatan ajaib Kristus. Bahwa ada pengharapan yang besar. Jiwa kita yang rusak, yang sakit dipulihkan. Karena roh kita yang paling utama telah sempurna. Jiwa kita sedang disempurnakan. Dan mengikuti tubuh kita. Di tempat ini, di dunia ini, kita berusaha hidup sehat. Tetapi tubuh kita yang fana ini akan diubah menjadi tubuh kebangkitan yang sempurna. Tapi satu hal, kita fokus kepada jiwa kita. Mari kita berkata terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang dipecahkan. Lewat tubuh Kristus yang dipecahkan ini, Tuhan berkata, makanlah dagingku. Ketika kita makan daging Yesus, roti yang kita angkat lebih tinggi yang menggambarkan daging Yesus, kita bersatu dengan Dia, maka kita akan mengalami kesehatan jiwa yang sempurna seperti Kristus pada akhirnya. Mari kita berkata terima kasih Tuhan untuk roti yang kami angkat lebih tinggi di atas kepala ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, bukankah roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Pada saat Yesus melakukan perjamuan akhir, Last Supper, Yesus berkata, minumlah, karena aku tidak akan minum anggur dari sejak sekarang. Karena Yesus mau diserahkan. Karena anggur melambangkan darahnya yang akan dicurahkan. Kita bukan hanya memiliki kesehatan ilahi atau kesembuhan ilahi. Itu adalah nomor sekian. Tapi darah Kristus bersatu dengan darah kita. Kita memiliki DNA yang sama dengan Kristus. Maka ketika kita sakit, kita tidak perlu berteriak minta kesembuhan. Karena kesembuhan itu ada dalam hidup kita melalui darahnya. Darah Kristus menyatu dengan hidup kita. Kita hanya bisa mendeklarasikan, oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kami. Bukankah cawan yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita adalah cawan darah Kristus, persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu. Bagi-Mu segala pujian, kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Kami mau memiliki Tuhan kesehatan jiwa. Karena kesehatan jiwa kami identik. Peter Skrisulo berkata bahwa ketika kami bertumbuh dalam kerohanian, dewasa rohani sama dengan memiliki kedewasaan dalam jiwa.
Kami mau Tuhan bertumbuh di dalam Engkau. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu hari ini. Engkau yang lemah saat ini, Engkau telah dikuatkan. Engkau bersama dengan Tuhan dapat lakukan banyak perkara. Karena Yesus ada di dalam hidupmu. Engkau sehat. Engkau sehat jasmani, rohani, jiwamu sehat. Haleluya. Haleluya, jiwamu sehat. Jiwamu sehat. Sekali lagi, jiwamu sehat. Jiwamu sehat. Haleluya. Tidak ada lagi sakit penyakit dalam hidupmu. Karena engkau bersama dengan Tuhan, hidupmu dipulihkan, hidupmu disembuhkan. Engkau bersama dengan Tuhan mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah turun atas hidup saudara. Dan angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu. Dan ketika engkau pulang dari tempat ini, firman-Nya berkata bahwa dalam segala hal engkau dapat menanggung semuanya. Karena tubuh, jiwa, rohmu sehat senantiasa. Berkat dari Tuhan turun atas hidupmu melalui Bapa Surgawi. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, tuntunan Roh Kudus menyertai engkau dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin, amin, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Happy Sunday.